Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13 PBM LSA. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari implementasi materi REST API integration di Flutter. Sebelum masuk ke implementasi, kami akan menjelaskan sedikit konsep dasarnya. Mungkin untuk rekan saya bisa mulai share screen. Baik, jadi REST API itu cara komunikasi antara aplikasi klien, dalam hal ini Flutter itu dengan server. Lalu format data yang paling digunakan itu adalah JSON dan protokol yang dipakai adalah HTTP. HTTP sendiri itu memiliki beberapa metode, yaitu GET untuk mengambil data, lalu ada POST untuk mengirim data, lalu PUT atau PATCH untuk mengubah data, dan yang terakhir ada DELETE untuk menghapus data. Dalam proyek yang kami buat ini, kami menggunakan API public dari JSON Placeholder sebagai server simulasi, serta dua package utama yaitu DIO untuk HTTP request dan provider untuk state management. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur dan implementasi kodenya. Jadi di proyek kami menggunakan arsitektur berlapis yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada models. Nah, di model ini itu bertugas mengubah data JSON dari API menjadi objek, dan kami membuat class user dengan local from JSON untuk mengubah JSON menjadi objek, dan to JSON untuk sebaliknya. Terus kedua adalah service yang bertugas untuk berkomunikasi langsung dengan API. Nah, di sini kami menggunakan DIO dengan konfigurasi base URL, timeout, koneksi, serta error handling. Kami mengimplementasikan dua metode, yaitu getUser untuk get data dan createUser untuk post data baru. Terus ketiga ada providers yang nantinya menjadi jembatan antara UI dan service sekaligus menyimpan state ke aplikasi. Di provider itu menyimpan 3 state utama, yaitu data user, status loading, dan pesan error. Jadi setiap kali state berubah, kami memanggil notify listener agar UI otomatis terupdate. Terus keempat ada screen. Nah, di screen itu tampilan UI yang hanya fokus menampilkan data dan menerima input dari user. Terus screen tidak melakukan parsing JSON atau request API secara langsung, melainkan memanggil provider. Jadi alur kerjanya adalah user menekan tombol, screen memanggil provider memanggil service request ke API mengirim JSON, model melakukan parsing, provider update state, dan yang terakhir UI rebuild otomatis. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil implementasinya. Pada proyek yang telah kami buat itu terdapat dua fitur utama, yaitu get dan post. Nah, yang pertama itu ada fitur get, yaitu saat aplikasi dibuka, aplikasi otomatis mengambil data user dari API dan menampilkannya dalam bentuk list. Jadi setiap item itu menampilkan nama, email, dan nomor telepon user. Terdapat juga tombol refresh untuk mengambil ulang data. Kemudian yang kedua yaitu fitur post, yaitu user dapat menambahkan data di sini dengan menekan tombol tambah user lalu mengisi nama, misal namanya yaitu kelompok 13, emailnya 13@pbm. Nah, dan data baru itu akan langsung muncul di bagian atas. Kami juga mengimplementasikan error handling, sehingga jika koneksi bermasalah atau server error, aplikasi akan menampilkan pesan error yang informatif. Jadi untuk kesimpulan dari REST API ini yaitu implementasi REST API di Flutter membutuhkan arsitektur yang terstruktur seperti ini agar aplikasi mudah di maintenance dan dikembangkan dengan memisahkan model, service, provider, dan screen. Jadi setiap bagian tuh memiliki tanggung jawab masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.